Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi kami yang berjudul Penilaian Usaha Menggunakan Pendekatan Aktiva atau Neraca, yang dimana ini merupakan mata kuliah penilaian bisnis yang diampu langsung oleh Bapak Jorsa Badri SEMM. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Konsep umum penilaian usaha menggunakan pendekatan aktiva atau neraca. Penilaian usaha adalah prosedur atau tindakan untuk menetapkan nilai suatu perusahaan pelaku bisnis atau kepemilikan di dalamnya. Sebuah penilaian bisnis adalah tindakan atau proses yang akan menentukan nilai bisnis, kepemilikan bisnis, keamanan bisnis, atau aset tidak berwujud. Penilaian usaha bertujuan untuk mengapresiasikan pendapat yang jelas mengenai bisnis, kepemilikan bisnis, keamanan bisnis, atau aset tidak berwujud yang dapat didukung oleh semua prosedur yang dianggap relevan untuk penilaian. Seorang penilai usaha wajib menggunakan nilai pasar wajar atau fair market value dalam setiap pendekatan penilaian usahanya. Tujuan dari penilaian adalah untuk mengekspresikan pendapat yang jelas mengenai bisnis, kepemilikan bisnis, keamanan atau aset tidak berwujud yang pendapat ini didukung oleh semua prosedur yang penilai dianggap relevan untuk penilaian. Penilaian usaha wajib menggunakan nilai pasar wajar atau fair market value dalam setiap kegiatan penilaian usaha. Tujuan pengukuran aktiva menurut Eldon S. Hendriksen adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian sebagai suatu pengukuran laba. Di dalam interpretasi laba secara ekonomik, konsep pemeliharaan mensyaratkan penilaian aktiva sedemikian rupa sehingga laba dapat dari pertambahan dalam penilaian sepanjang waktu. Yang kedua, penilaian sebagai langkah dalam proses penandingan atau matching. Pendekatan yang lazim terhadap penilaian adalah mencatat aktiva moneter berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasi dan aktiva non-moneter berdasarkan nilai masukan sampai dialokasikan ke beban kemudian dibandingkan atau matched. Yang ketiga, penilaian sebagai ukuran penambahan nilai atau accretion. Tujuan penilaian dalam konsep ini adalah untuk mendekati nilai keluaran dan nilai kas segera berdasarkan jasa atau basic service yang dilakukan perusahaan. Dengan cara demikian, laba dicatat berdasarkan pertumbuhan. Laba dapat dipisahkan ke dalam unsur-unsur yang direalisasi dan yang belum direalisasi. Tetapi, hal ini tidak dapat untuk memenuhi tujuan pendekatan tersebut. Yang keempat, penyajian posisi keuangan pada investor. Ikhtisar informasi mengenai sumber-sumber daya, komitmen, dan ekuitas perusahaan pada umumnya disajikan para pemegang saham dan investor lainnya secara periodik sebagai salah satu tujuan akuntansi. Yang kelima, neraca sebagai langkah penghubung antara dua perhitungan rugi dan laba. Dengan menekankan perhitungan rugi dan laba, maka neraca akan menjadi saldo akhir residu dan akan menjadi saldo awal untuk periode selanjutnya. 6. Laporan posisi keuangan sebagai sarana peramalan. Agar laporan posisi keuangan menyediakan informasi yang relevan untuk meramalkan arus kas pada waktu mendatang. 7. Penyajian klaim dari beberapa pemilik ekuitas. Menurut konsep-konsep akuntansi tradisional, investasi modal perusahaan sama dengan penilaian aktiva bersih perusahaan. Yang kedelapan, untuk digunakan para kreditor.
Salah satu tujuan utama neraca adalah menyajikan informasi keuangan bagi kreditor. Karena kurangnya informasi Anda, para kreditor terpaksa sangat mengandalkan indikasi 9. Penilaian untuk digunakan manajemen. Untuk maksud-maksud manajerial, proses penilaian harus menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan operasi. Selanjutnya ada kelas aset dan penyesuaian neraca umum. Pendekatan aset diterapkan berdasarkan investasi. Ulang ya. Selanjutnya, kelas aset dan penyesuaian neraca umum. Pendekatan aset diterapkan berdasarkan identifikasi dan penilaian terpisah atas aset dan kewajiban perusahaan. Aset jika perlu disesuaikan untuk mencerminkan nilai pasarnya. Secara umum, aset dapat diidentifikasi sebagai dalam 5 kategori. Yang pertama, aset keuangan. Yang kedua, inventaris. Yang ketiga, properti nyata berwujud. Dan yang terakhir adalah properti. Kelas aset dan penyesuaian neraca umum. 1. Aset keuangan. Aset keuangan mencakup uang tunai dan investasi yang sangat likuid seperti surat berharga yang dapat dipasarkan, piutang usaha dan biaya prabayar. Kelas aset ini biasanya paling mudah disesuaikan karena nilai buku uang tunai dan piutang biasanya tidak memerlukan penyesuaian untuk mencerminkan nilai pasar. 2. Inventaris. Dalam beberapa kasus, persediaan dapat dinaikkan atau diturunkan nilainya berdasarkan realitas ekonomi yang mendasari saldo persediaan tersebut. 3. Properti nyata berwujud. Properti real berwujud meliputi perabotan, perlengkapan, dan peralatan. Nilai aset ini dapat menurun seiring waktu karena penggunaan atau keusangan. Akuntan mencatat dampak ini dengan mendepresiasi nilai buku aset ini selama periode waktu tertentu. 4. Properti. Nilai buku real estate dapat mencerminkan nilai pasar terkini dari properti yang mendasarinya atau dapat diberi tanggal dan memerlukan penilaian terkini. Hal ini dapat dikaitkan dengan apresiasi atau depresiasi nilai dari waktu ke waktu. 5. Aset tak berwujud. Suatu perusahaan mungkin memiliki aset tak berwujud pada neracanya. Aset tak berwujud biasanya ditambahkan ke neraca selama proses akuntansi akuisisi dan dapat terdiri dari hubungan pelanggan, berkas pelanggan, kontrak menguntungkan yang ada, tenaga kerja yang ada, nama dagang, kekayaan intelektual, teknologi, hak milik, dan nilai dan niat baik umum. Metode penyelesaian aktiva bersih. Menurut SPI 330, pendekatan berbasis aset atau pendekatan aset dilakukan dengan penyesuaian neraca perusahaan yang melaporkan seluruh aset baik berwujud ataupun tidak terwujud dan seluruh reliabilitas pada nilai pasarnya atau nilai yang dicatatkan yang dianggap wajar. Terdapat 2 metode yang lazim digunakan dalam pendekatan aset, yaitu A. Metode penyesuaian aktiva bersih. Metode aktiva bersih yang disesuaikan, metode nilai buku disesuaikan, metode penilaian aktiva bersih, metode akumulasi aset. Metode ini digunakan untuk menilai perusahaan yang sangat bergantung pada aset pesanan seperti perusahaan real asset. Berikut adalah langkah-langkah dalam metode penyelesaian aktiva bersih. 1. Penyesuaian nilai aset. Revaluasi adalah penyesuaian yang dibuat agar nilai aset tetap sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar yang berlaku di waktu sekarang. Fungsi revaluasi aset. Revaluasi aset akan sangat membantu bisnis Anda dalam membantu aset seperti penyiapan penjualan aset tetap kepada pihak lain. Setiap jenis aset yang tercatat di neraca disesuaikan berdasarkan nilai pasar wajar atau nilai realisasi yang bisa disepakatkan jika aset tersebut dijual. Aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin biasanya dihitung kembali berdasarkan nilai pasar saat ini. Aset lancar, piutang, persediaan, dan kas dinilai kembali dengan pertimbangan kemampuan realisasi atau likuiditas aset tersebut. Aset tidak berwujud. Jika ada aset tak berwujud yang signifikan seperti hak paten, lisensi, atau goodwill, aset tersebut
Dijual disesuaikan berdasarkan nilai pasar jika relevan bisa diukur. 2. Penyesuaian nilai kewajiban digunakan untuk mencatat liabilitas yang belum dicatat atau perubahan liabilitas. 3. Perhitungan nilai bersih. Setelah penyesuaian nilai aset dan kewajiban selesai, langkah berikutnya adalah menghitung nilai bersih aktiva yang telah disesuaikan. Rencana investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan Malang Indah adalah pembelian unit mesin paving hidrolis, 1 unit mesin press, dan 1 unit truk diesel. Dana yang dibutuhkan untuk melakukan investasi tersebut adalah sebesar 360 juta. Dalam melakukan rencana investasi, perusahaan menggunakan sumber dana yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman atau hutang bank. Jumlah modal sendiri yang digunakan adalah sebesar 50% dari initial investment, sedangkan sisa 50% dari initial investment yang dibutuhkan akan sebagai diskon faktor adalah sebesar 28,63%. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan rencana investasi dengan menggunakan teknik capital budgeting yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari metode average of return sebesar 129,34% melebihi tingkat COC yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu 28,63%, sehingga rencana investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Hasil dari perhitungan metode payback period adalah selama 1 tahun 5 bulan 13 hari. Tingkat pengembalian ini lebih cepat dari ketentuan perusahaan, di mana perusahaan menentukan tingkat pengembalian selama 8 tahun, sehingga dari melihat hasil payback periode rencana investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Perhitungan dari metode New Present Value didapatkan hasil sebesar 873708634, sehingga rencana investasi tersebut layak untuk dilaksanakan karena NPV melalui metode benefit cost ratio B atau C ratio didapatkan nilai B atau C. Rasionya adalah 3,42 atau B rasio besar 1, sehingga rencana investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Dari perhitungan metode internal rate of return didapatkan nilai IRR sebesar 86,03%. Nilai ini lebih besar dari return yang diinginkan perusahaan, yaitu sebesar 8,63%, sehingga rencana investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Audio Jungle.